Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay, dan di video kali ini sesuai dengan judul yang udah aku buat, aku mau ngasih tahu ke kalian apa sih perlengkapan yang diperluin oleh mahasiswa-mahasiswa baru, apalagi yang baru-baru masuk. Pasti penasaran kan kira-kira apa sih perlengkapan yang harus mereka siapkan. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin apa sih perlengkapan yang kalian butuhkan. So, buat kalian yang baru datang di video ini dan di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke. Perlengkapan pertama yang kalian perlukan itu adalah buku atau binder. Oke, aku mau ngasih tahu dulu ya. Jadi gunanya buku atau binder itu ya pastinya untuk kalian mencatat lah ya, mau catat ini, mau catat itu, atau tugas-tugas dari dosen. Dan kalau aku pribadi sebenarnya dari awal aku kuliah aku nggak pernah pakai binder. Jadi aku nggak pernah pakai binder. Kenapa? Karena aku punya alasan tersendiri kenapa aku nggak pakai binder. Pertama, binder itu kan sistemnya isi ulang. Jadi kalau misalkan nanti itu udah habis, terus nanti misalkan aku pisahin isinya, terus nanti aku kesusahan dan itu kececer, dan kalau misalkan aku mau UAS nanti aku susah sendiri. Akhirnya aku mikir untuk pakai buku aja, buku Big Boss yang isi 40, dan itu yang paling sering aku pakai selama aku kuliah dari semester 1 sampai aku semester 6 sekarang, dan sekarang mau menuju ke semester 7. Dan menurut aku buku itu efektif banget karena emang kadang aku bikin tuh satu mata kuliah itu satu buku kayak gitu. Tapi aku mau ngasih tahu juga kalau misalkan mata kuliah praktek itu dia nggak perlu buku, atau kalau kalian pengen buku coba digabungin aja. Misalkan ini mata kuliah praktek semester 1, terus semester 2 ada praktek lagi, coba digabungin aja kalau memang itu sinkron kayak gitu. Karena kan namanya praktek ya, mungkin nyatanya itu cuman kayak nyatat bahan, nyatat alat yang perlu dibawa, cuman kayak gitu doang, selebihnya tuh nggak ada kayak gitu. Jadi aku emang prepare banget pakai buku dibanding pakai binder. Dan waktu itu pas awal-awal aku jadi maba, aku pernah nanyain sama seseorang senior, itu beda kampus sama aku tanyain, kakak waktu itu kalau kuliah kakak lebih senang pakai buku atau pakai binder? Aku bilang, kakaknya juga bilang aku lebih senang pakai buku katanya. Dan akhirnya aku ya dari situ aku ya udah aku pakai buku aja kayak gitu. Itu dia perlengkapan pertama yang harus maba siapin ketika dia mau kuliah. Yeay. Nah, terus yang kedua, aku saranin buat maba-maba tuh punya buku catatan kecil buat schedule kalian. Jadi buku catatan kecil tuh kayak buku mini yang bisa kalian isi. Kayak misalkan hari ini kalian mau kuliah jam berapa, pulang jam berapa, terus mau ngapain. Dan kalau misalkan kalian udah ikut organisasi, kalian bisa catat di situ kira-kira kalian ada rapat nggak sorenya atau gimana kayak gitu. Jadi aku rasa buku kecil ini kalian berguna banget. Jangan dicampur sama buku catatan ya, karena itu bakal bikin kalian ribet sendiri nanti pas kalian mau belajar pas UAS kayak gitu. Karena kalian juga ngeliat jadwal-jadwal itu, dan dipisahin aja bukunya tuh sekecil ini deh kalau nggak salah. Aku nggak bisa nunjukin karena buku aku yang kayak gitu tuh tinggal kayak gitu di Padang. Dan ketika kalian nanti punya buku itu, usahain buku itu tuh selalu dibawa-bawa kemana-mana. Jadi kalian misalkan jam 7 itu kalian masuk kuliah, terus nanti jam 10 kalian ada rapat, terus jam 1-nya kalian bakal nganterin sponsor atau gimana, kalian bisa catat di situ. Dan itu berguna banget, apalagi kalian yang pengen jadi aktivis kampus, itu tuh bener-bener top punya buku kayak gitu. Nah, terus perlengkapan maba yang kalian perluin itu adalah laptop. Ya, laptop. Jadi aku nggak bisa pungkiri ya, ternyata laptop ini emang kebutuhan kita banget. Karena aku pikir dulu waktu awal-awal kuliah, waktu semester 1, apalagi aku di DKV gitu kan, aku pikir kita tuh nggak perlu laptop. Ternyata kita udah perlu laptop di awal-awal semester. Alhasil waktu itu laptopnya aku tinggal di kampung, dan aku minta kirim laptop ke Padang kayak gitu. Akhirnya dikirimin. Dan sebenarnya apa sih kak kegunaan laptop kalau misalkan kamu yang non DKV atau nggak ada belajar tentang software? Jadi kegunaan itu untuk kamu presentasi, untuk kamu bikin makalah, untuk kamu bikin tugas yang emang harus di print. Nah, kalian kan perlu laptop kayak gitu. Jadi emang diperluin banget sih laptop. Nah kak, kalau misalkan aku nggak ada uang gimana kak? Ya udah, kalian bisa nabung dulu dari sekarang. Apalagi kan kalian belum masuk kuliah juga kan sekarang kan emang lagi nungguin PKKMB kayak gitu, atau yang masih nyari kampus, atau yang sekarang masih SMA belum ada laptop, kalian bisa nabung dari sekarang beli laptop. Dan aku saranin nggak usah beli laptop yang sesuai keinginan. Jadi beli aja laptop sesuai kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya cuma buat ngetik doang, aku rasa laptop yang 3 jutaan atau yang berapa itu udah cukup kayak gitu. Tapi kalau emang untuk software ya carilah laptop yang emang mumpuni dan emang cocok banget buat kebutuhan kalian. Jadi itu saran dari aku. Jadi jangan terlalu maksain, karena nanti kalian bakal kesulitan sendiri dan bengek kayak gitu kan. Bengek
gitu kan. Beli laptop kayak gitu, mau beli ini, mau beli itu tuh banyak banget yang bakal kalian beli ketika nanti kalian kuliah. Belum lagi nanti beli untuk tugas-tugas kalian, atau untuk print, atau untuk kos, atau untuk makan, itu mesti dipertimbangin. Jadi kalau misalkan mau beli-beli barang kayak gitu, usahain sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya perlengkapan kuliah, apalagi ini terkhusus buat mahasiswa-mahasiswa seni. Biasanya itu punya perlengkapan kuliah yang lebih banyak dibanding mahasiswa-mahasiswa lain. Jadi yang waktu aku dulu itu pas awal-awal itu kita pastinya perlu pewarna. Waktu itu aku punya Faber-Castell yang yang krayon sama yang pensil kayu, pensil warna itu. Terus aku punya banyak banget pensil dari 2H sampai 7H, 2B sampai 7B ya kalau nggak salah. Sampai 8B. Dan aku punya itu masing-masing satu dan hilang. Kenapa hilang? Karena banyak banget teman-teman aku yang minjem dan gak dibalikin. So buat kalian nanti yang punya barang-barang kayak gitu, dijaga banget. Dan buat yang minjem, tolong lah ya, tolong itu kalau misalkan minjem bareng temen, tolong dikembaliin, karena mereka belinya pakai uang dan nyari uang itu juga susah. Jadi buat kalian jangan suka-sukanya aja ya kalau minjem. Oke, itu dia. Nah, terus buat kalian juga yang buat mahasiswa-mahasiswa seni gitu, kalian nanti juga bakal perlu penggaris, dan penggarisnya ini bukan penggaris biasa ya gitu. Penggaris siku segitiga yang gede, itu tuh kalau nggak salah mereknya apa ya? Butterfly kalau nggak salah, aku pakai waktu itu Butterfly. Terus nanti kalian juga perlu jangka itu aku beli mereknya Joico yang harga 150.000 loh guys, harganya itu yang segede ini kalau nggak salah. Dia panjang pokoknya nanti aku coba cari deh gambarnya, aku tunjukin di sini tuh. Kalian juga perlu itu. Setelah itu kalian nanti kayak perlu cutter, perlu penghapus ya. Itu awal-awal semester bener-bener berat banget, karena itu banyak banget mata kuliah praktek, yang prakteknya itu emang praktek, bener-bener praktek, dan dosennya itu emang bener-bener tegas guys. Itu waktu awal-awal aku masuk kuliah. Next, perlengkapan maba selanjutnya itu adalah kalian perlu sepatu. Oke, kalian perlu sepatu. Kak, receh banget sih Kak, ngapain sih ngomongin sepatu. Jadi aku mau ngasih tahu dulu. Dulu waktu aku kuliah kan kita udah pakai sepatu nih, cuman aku tuh nggak mikir kalau misalkan bakal hujan, bakal ini, bakal itu. Alhasil aku tuh cuma punya satu sepatu guys. Jadi kalau misalkan hujan, sepatu aku tuh basah, dan kalau udah basah ya aku bingung gitu kan besoknya mau kuliah gimana. Jadi buat kalian yang maba, kalian masih bisa nabung kan dari sekarang. Kalian coba untuk sediain sepatu dua aja itu udah cukup menurut aku. Jadi bisa diganti-ganti. Kalau misalkan satu, nanti kalau misalkan basah, kalian mau pakai sepatu siapa kayak gitu. Kalau kalau misalkan di kos kalian ada temen yang ukuran sepatunya sama kayak kalian, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ada gimana kayak gitu, karena di kampus kita nggak boleh pakai sendal, dan biasanya kalau misalkan dosennya lihat itu kita bakal diusir. Nah, mungkin itu aja video dari aku. Semoga tips-tips yang aku kasih di video ini atau perlengkapan maba ini berguna buat teman-teman, dan teman-teman juga kayak bisa nyiapinnya dari sekarang. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini ya. Terima kasih.